Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Kali ini KKM 50 Untirta akan melakukan pembelajaran secara daring seperti biasanya. Nah, kali ini aku yang bakal bawain materi ilmu pengetahuan alam. Karena tak kenal maka tak sayang, makanya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Kirana Diana Stari Sinurat. Aku biasa dipanggil Kirana dari jurusan Teknik Kimia FT Untirta. Nah, teman-teman semua, kali ini kita akan bahas materi tentang ion, atom, dan juga molekul. Nah, cukup banyak ya, tapi aku bakal berusaha merangkum dalam satu video ini. So, stay tune Kumi. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu pengertian istilah-istilah yang ditampilkan tadi nggak? Mungkin dari beberapa kita ada yang ingat-ingat lupa ingat, atau malah bingung nih dengan peristilahan yang tadi ditampilkan. Memang sangat membingungkan ya berbagai peristilahan dalam bidang kimia, tapi jangan langsung patah semangat. Di sini kita akan belajar nih istilah-istilah tadi. Nah, yuk kita belajar. Partikel penyusun materi atau zat. Nah, partikel ini aku akan jelasin dulu, adalah sebuah satuan dasar dari benda atau materi. Bisa juga dikatakan partikel merupakan satu bagian terkecil dari satu materi. Jenis partikel ini dibagi menjadi 3, yaitu atom, molekul, dan ion. Jadi, baik atom, molekul, dan ion, ketiganya merupakan satuan terkecil dari materi yang secara umum disebut dengan partikel. Yang pertama, aku bakal bahas tentang atom ya. Atom. Nah, sedikit berbicara tentang sejarah atom. Atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos. A itu berarti tidak, dan tomos berarti terbagi. Jadi, atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi, teman-teman. Nah, pemikiran tentang atom sendiri sudah ada sejak abad keempat sebelum Masehi. Wow, udah lama sekali ya. Beberapa ilmuwan yang menyatakan pendapatnya tentang atom itu seperti Leucippus, Democritus, Aristoteles, John Dalton, J.J. Thomson, dan masih banyak lainnya, teman-teman. Menjelang abad ke-19, diketahui bahwa atom bukanlah partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi ternyata, karena mengandung sejumlah istilah subtomik, yaitu elektron, proton, dan neutron. Atom adalah satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri atas inti yang biasanya mengandung proton atau muatan positif, dan neutron yang berarti netral, dan kulit yang berisi muatan negatif atau yang disebut elektron. Ada juga yang menyebutkan bahwa atom adalah penyusun unsur. Kedua kepentingan ini semuanya benar. Yang pasti atom itu punya proton, neutron, elektron, kecuali pada hidrogen 1 yang tidak memiliki neutron. Yang kedua, punya karakteristik tertentu, yaitu punya jumlah proton dan elektron yang sama. Jika tidak sama disebut ion. Yang ketiga, atom-atom yang punya karakteristik yang sama dinamakan dengan unsur. Ada beberapa anggapan yang salah ya, seperti satu gabungan atau ikatan beberapa atom akan membentuk sebuah unsur. Itu salah. Yang benar, unsur adalah nama untuk kumpulan atau himpunan atom yang punya karakter yang sama. Gabungan atau ikatan dari beberapa atom bukan membentuk unsur, tapi membentuk molekul. Jadi bedain ya himpunan dan ikatan. Lambang sebuah atom ditulis seperti ini, teman-teman. Nah, keterangannya, A itu berarti nomor massa, dan Z itu adalah nomor atom. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangin nomor atom. Kalau tadi kita udah bahas atom, sekarang kita bahas ion. Teman-teman semua udah tahu kalau sebuah atom dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jika suatu atom netral menangkap elektron, maka jumlah elektronnya akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protonnya. Atom yang menangkap elektron ini dikatakan atom yang bermuatan negatif. Jika suatu atom netral melepaskan elektron, maka jumlah proton akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektronnya. Atom yang melepaskan elektron ini dikatakan bermuatan positif. Atom yang bermuatan listrik disebut ion. Ion positif disebut kation.
dan ion negatif disebut anion. Ion merupakan atom atau gugus atom yang menerima atau melepas elektron. Kalau mau dikasih contoh, salah satunya adalah garam dapur atau NaCl, di mana gabungan antara kation Na+ dengan anion Cl-. Molekul. Nah, teman-teman semua, jika kita memotong kentang hingga bagian yang paling kecil, kita akan menemukan bagian terkecil dari kentang, yaitu senyawa karbohidrat atau glukosa, yang biasa disebut molekul. Kata molekul sendiri berasal dari bahasa Latin, teman-teman, yaitu moles yang artinya kecil. Molekul merupakan partikel terkecil dari suatu zat yang masih memiliki sifat-sifat zat tersebut. Molekul tersusun dari minimal 2 atom atau lebih. Molekul dapat tersusun dari atom-atom yang sejenis, tetapi dapat pula tersusun dari atom-atom yang tidak sejenis. Molekul yang terdiri atas atom sejenis disebut molekul unsur. Contoh molekul unsur itu seperti gas hidrogen, gas oksigen, gas nitrogen, gas klorin, iodin, fosfor, atau belerang. Jika gabungan dari atom unsur yang berbeda jenisnya, maka disebut dengan molekul senyawa. Contoh molekul senyawa itu ada seperti natrium klorida, natrium hidroksida, asam sulfat, karbon dioksida, amonia, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, dari 3 poin yang udah kita bahas tadi, aku bakal simpulin nih. Unsur itu partikelnya bisa berupa atom atau molekul unsur. Unsur-unsur yang partikelnya berupa atom, berarti unsur tersebut bisa berdiri sendiri atau hanya mengandung satu atom saja. Penulisannya ditulis dengan lambang unsurnya. Misalnya, karbon itu C, helium itu He. Bila partikelnya berupa molekul, maka artinya unsur tersebut dibentuk dari gabungan atom yang berjenis sama. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Unsur-unsur tersebut ditulis dengan lambang unsurnya disertai dengan jumlah atom penyusunnya. Contoh O2, H2, dan lain sebagainya. Maka dari itu, unsur oksigen tidak pernah ditulis hanya huruf O saja, melainkan ditambahkan angka 2 sebagai arti bahwa unsur ini dibentuk dari 2 atom oksigen. Nah, teman-teman semua, itu tadi video pembelajaran dari KKM 50 Untirta hari ini. Semoga materi yang dibawakan dapat mudah untuk dimengerti dan dipahami ya. Semangat terus, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, KKM 50 bisa!